Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik, untuk materi hari ini yaitu mengenai tentang ketentuan sholat 5 waktu ya. Pertama, pengertian dan dalil tentang sholat 5 waktu ya. Sholat secara bahasa artinya doa ya. Sekali lagi, sholat secara bahasa artinya doa ya. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu ya, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam ya. Adapun dasar hukum diwajibkannya sholat sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Lalu dalam hadis riwayat At-Tabrani ya, awwalu ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamati sholatu fa in saluhat saluha sairi amalih wa in fasadat fasadat sairu amalih. Amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan dinilai baik semua amalnya yang lain. Dan jika sholatnya rusak, maka akan dinilai jelek semua amalnya yang lain ya. Sholat dalam Islam menempati kedudukan sangat penting karena sholat adalah perbuatan yang pertama kali akan dihisab. Dihisab itu dihitung ya. Ya, pertanggungjawabannya kelak nanti di akhirat. Lalu berikutnya syarat sholat ya. Syarat sholat yang pertama, syarat sah sholat ya. Jadi syarat sholat ini terbagi dua jenis ya. Yang pertama syarat sah sholat. Adapun syarat sah sholat ini yang pertama adalah suci ya, suci badan dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Lalu yang ketiga, menutup aurat ya. Untuk aurat laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh anggota badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Ya. Lalu yang keempat, telah masuk waktu sholat ya. Dan yang kelima, menghadap kiblat ya. Jika kalau kita berada di Masjidil Haram, kita menghadap ke kiblat langsung ya. Dan jika jauh ya dari Baitul Haram, maka cukup menghadap ke arahnya ya. Kalau di kita mah menghadap ke barat atau ke kulon lah gitu ya. Lalu berikutnya syarat wajib sholat. Yang pertama, kalau tadi syarat sah ya. Kalau sekarang syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu Islam.
Yang pertama yaitu beragama Islam. Maka tidak sah sholat yang dilakukan oleh orang kafir. Makanya sholat juga merupakan ciri, ya, ciri orang dia itu beragama Islam atau bukan. Karena berarti kalau orang yang sholat, nah kita tahu bahwa dia itu orang Islam. Karena memang bisa juga jadi ciri, ya, ciri seorang muslim yaitu sholat. Yang kedua, syarat wajib sholat yang kedua yaitu balig. Nah, untuk laki-laki, ya, ini laki-laki. Balig laki-laki yaitu keluar sperma atau sudah berumur 15 tahun. Ya, atau juga kalaupun belum sempurna umur 15 tahun tapi sudah bermimpi jima, ya, mimpi basah lah begitu. Pap, pinjam apa dong? Ngimpi di banjur ku hidung. Pap, Nggak pinjam bercanda apa itu dong? ya. Lagi tidur Pinjam apa susah dong? dibangunin, dibanjur pakai air jadi basah, bukan gitu. Ya, jadi mimpi jima atau mimpi basah. Mimpi dewasa lah, begitulah. Lalu untuk perempuan yaitu sudah keluar darah haid, ya, keluar darah haid, ya, dan juga Pap, tahu nggak darah? sempurna umur 15 tahun. Jadi walaupun belum sempurna umur 15 tahun tapi kalau sudah keluar darah haid sudah balik, ya, dan juga mimpi jima. Akan tetapi anak kecil itu hendaknya diperintahkan untuk melaksanakan sholat sejak berumur 7 tahun, dan sholatnya itu sunnah baginya, pahalanya untuk orang tuanya, ya. Jadi kalau anak-anak belum balik sudah disuruh sholat, sudah diajarkan sholat, terus anaknya juga mau sholat, maka pahala sholatnya itu untuk orang tuanya. Lalu yang ketiga, berakal, ya, bukan orang gila. Nah, jadi kalau bukan orang gila, dia wajib melaksanakan sholat. Lalu yang keempat, suci dari haid dan nifas, ini bagi perempuan, ya. Dan yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya. Oh, kalau sekarang mah kayaknya di Indonesia mah sudah semua, ya, sudah semua sampai dakwah Islam ke seluruh penjuru negara Indonesia, ya. Lalu yang keenam, terjaga atau tidak sedang tidur, ya. Jadi kerhudang lagi bangun. Lalu berikutnya sunnah sholat. Sunnah sholat ini merupakan ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam sholat. Selain rukun sholat, sunnah sholat dibagi menjadi dua, yaitu sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Ya, yang termasuk sunnah ab'ad yaitu tasyahud awal, lalu membaca sholawat pada tasyahud awal. Lalu yang ketiga, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Lalu yang keempat, membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Nah, jadi ini mengenai bacaan kunut, ya. Di kita ada yang sholat subuhnya pakai kunut, silahkan. Ada yang juga tidak, silahkan. Gitu. Kalau yang memakai kunut seperti apa ya? Kalau yang pakai kunut biasanya kalau dia lupa nih sholat subuh tapi tidak memakai kunut, karena lupa, maka di akhir silakan untuk melaksanakan
sujud sahwi gitu. Kalau yang biasanya memang karena memang tidak pakai kunut, ya tidak usah sujud sahwi. Lalu juga misalkan tasyahud awal kita lupa, salat maghrib misalkan nih, pas rakaat kedua kita tidak tasyahud awal, langsung berdiri. Setelah sujudnya langsung berdiri. Nah, maka di rakaat ketiga sebelum salam silakan untuk melaksanakan sujud sahwi gitu. Jadi sebelum salam tuh sujud lagi ya, untuk doanya, bacaannya subhanama la yanamu wa la yashu begitu. Lalu yang kedua, sunnah hayat. Nah, sunnah hayat adalah sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Di antaranya yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sampai sejajar ujung jari dengan telinga dan telapak tangan sampai bahu. Lupa misalkan ya, tidak sampai si ujung jari ini sampai telinga sini nih. Atau juga di sini boleh. Itu lupa misalkan kita sujudnya sujudnya lagi takbiratul ihramnya. Nah, itu mah tidak apa-apa. Kalau tidak sujud sahwi juga. Lalu yang termasuk sunnah hayat lagi yang berikutnya itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. Nah, kayak gini ya. Nah, ini termasuk sunnah hayat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap, lagi berdiri ya, ketika kita sholat berdiri, ketika sedang berdiri. Lalu berikutnya memandang ke tempat sujud kecuali waktu membaca asyhadu alla ilaha illallah, ketika itu pandangan ke telunjuk tangan. Jadi sholat melihat ke tempat sujud ketika kita sholat, melihat ke tempat sujud selama sholat itu hukumnya sunnah hayat ya. Lalu yang berikutnya membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Membaca doa iftitah itu sunnah hayat. Lalu tumaninah, diam sejenak sebelum atau sesudah membaca surah Al-Fatihah. Jadi setelah membaca surah Al-Fatihah, sebelum lanjut ke surah berikutnya itu kita diam dulu sejenak. Nah, itu sunnah hayat. Lalu mengucapkan lafal amin sesudah membaca surah Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah. Lalu membaca surah selain surah Al-Fatihah setelah membaca surah Al-Fatihah. Lalu mendengarkan bacaan imam, mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya dan subuh. Lalu membaca takbir intikal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dan ruku. Lalu membaca ketika i'tidal. Berikutnya yang membatalkan sholat. Adapun yang membatalkan sholat antara lain berbicara dengan sengaja, batal sholatnya. Tertawa, batal. Berhadas besar maupun kecil, batal sholatnya. Lalu terbuka auratnya, lalu merubah niat. Nah, yang tadinya niat sholat subuh ya, ketika di tengah-tengah ganti niat ke sholat maghrib, itu batal, diulang lagi sholatnya ya. Terus membelakangi kiblat ya, harusnya menghadap ke kiblat, ini menghadap ke timur, tidak boleh, kecuali kalau kita lagi tersesat di dalam hutan. Ya, ketika kita sudah masuk waktu sholat, kita bingung nih, aduh ini kiblatnya yang kemana gitu ya, arah kiblat kemana, sedangkan kita tidak membawa petunjuk arah. Nah, misalkan kita nggak bawa itu, ya kita yakini aja ke arah mana kita kiblatnya, kita yakin, walaupun salah misalkan, padahal nggak ke kiblat, malah ke timur, nggak ke barat ya, malah ke timur atau ke selatan, tapi tidak apa-apa.
karena itu dalam keadaan kita tidak tahu, tersesat di dalam hutan. Lalu makan dan minum, lagi sholat sambil makan sambil minum itu tidak boleh. Atau ada ketika kita sholat ada sisa makanan yang nempel di gigi, terus ketika sholat kemakan sisa makanan itu, maka itu membatalkan sholat. Makanya sebelum sholat itu ketika kita wudhu ya disiwak dulu. Siwak itu sikat gigi lah, sikat gigi dulu sebelum wudhu, sikat gigi dulu, atau pas lagi wudhu kita kumur-kumurnya yang benar, cek. Lalu berikutnya murtad, keluar dari Islam, nah, itu dapat membatalkan sholat. Lalu meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, itu juga membatalkan sholat, terus diulang. Lalu bergerak dengan banyak 3 kali gerakan atau lebih berturut-turut, gagaro misalkan itu urut-urut ke sholatnya gagaro nah itu batal sholatnya. Rukun dan syarat sholat kita lanjutkan itu minggu depan ya. Mohon maaf tadi di rumah bapak sempat mati lampu ya, sempat mati lampu dan HP bapaknya mati, jadi baru bisa bikin video hari ini. Jadi tapi sekali lagi bapak mohon maaf ya sebesar-besarnya, dan juga mohon maaf apabila ada kurang lebihnya bapak mohon maaf. Mungkin cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.